Saya Mida Faidatul Aziza dari mahasiswa Winsaizu ingin mewawancarai tentang isu keselamatan dan kenyamanan psikologis di lingkungan sekolah. Saya berharap wawancara ini kita bisa mendapatkan pandangan langsung dari salah satu siswanya mengenai strategi pencegahan dan penanganan dukungan yang diberikan sekolah untuk siswa, baik sebagai korban maupun pelaku. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebelumnya, nama mbaknya siapa? Saya Adinda Galundabila dari kelas 12 F1. 12 F1. Saya izin mau wawancarai ya mbak. Menurut mbaknya tempat apa sih di lingkungan sekolah yang paling sering atau paling mungkin terjadinya bullying tanpa diketahui guru? Kalau waktu itu sih ada ya Mbak, satu cowok, tapi tiba-tiba saya mendapatkan laporan dari teman-teman ketika teman cowok itu kayak sering membawa nama orang tua, itu kan tidak boleh. Nah, terus kemudian juga yang satu cowok lagi, yang satu cowok kan ya gelut-gelutan itu kan aslinya kan tidak boleh. Ya di lingkungan sekolah. Terus habis itu satu murid ada yang udah keluar dari SMA Negeri 1 Purbalingga karena ya terjadi bullying di kelas. Itu pas setelah istirahat. Oh, setelah istirahat. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, selain dari guru dan OSIS, langkah apa yang bisa dilakukan Mbak sebagai teman atau teman seangkatannya itu untuk menghentikan bullying tanpa ikut serta gitu? Kalau dari OSIS ya apa ya? Kemudian ya nggak ada sih Mbak, misalnya. Nggak ada. Ya kemudian juga apa ya? Insya Allah nggak ada ya kayak gini. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik, terima kasih ya Mbak atas wawancaranya. Ini saya dengan salah satu mahasiswa Winsaizu yang ada di Purbalingga ingin lebih mengetahui tentang kasus bullying di kampus. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada mbaknya. Sebelumnya silahkan Mbak perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan saya Putri Takwalia Putri, mahasiswa Winsaizu dari Prodi KPI. Oke, langsung saja ya Mbak ke pertanyaannya. Jika ada kejadian bullying di kampus, apakah ada akses konseling untuk korban? Ya, yang saya ketahui pastinya ada, di kampus lain juga pasti ada. Di Winsaizu Purbalingga tentunya ada. Korban bullying bisa mendapatkan bantuan dan konseling melalui layanan kemahasiswaan yang ada di kampus. Mahasiswa juga bisa cerita ke dosen pembimbing, dosen prodi juga bisa, ataupun dosen fakultas. Dari pihak fakultas bisa untuk memberikan bantuan untuk korban bullying tersebut. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Jika ada salah satu teman sekelas atau seangkatan, langkah apa yang bisa dilakukan kita untuk menghentikan terjadinya bullying tersebut? Menurut mbaknya bagaimana? Oke, misalkan ada teman satu kelas atau satu angkatan yang mengalami bullying. Nah, pertama yang saya akan lakukan, menurut saya pastinya akan mendukung korban, yang dimana korban tersebut pastinya akan mengalami trauma ataupun yang merasa takut, emosi, sedih, campur aduk. Pastinya kita harus mendengarkan cerita korban. Yang pertama kita harus menenangkan dulu. Kalau misalkan pastinya korban belum ingin bercerita, kita harus menenangkan dulu gimana baiknya. Kalau misalkan kita tidak bisa menangani hal tersebut, kita akan menyarankan untuk konseling kepada pihak kampus, seperti ke pihak
fakultas maupun ke dosen pembimbing lainnya. Hasil dari wawancara ini semoga bisa menambah informasi bagi pelajar dan mahasiswa. Saya Mida Faidatul Azizah melaporkan.